Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang oral suspensi. Dalam materi kali ini akan mencakup tentang apa sih itu suspensi, stabilitas suspensi, syarat suspensi, keuntungan dari sediaan suspensi, kekurangan dari sediaan suspensi, serta contoh dari suspensi oral itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milda Mutiara Sari, NIM 19110059, Prodi S1 Farmasi A semester 2, mata kuliah Praktikum Farmasi Fisik dari Universitas Kader Bangsa Palembang. Sebelumnya, kita akan membahas tentang apa sih itu suspensi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Sedangkan pengertian dari suspensi oral itu sendiri adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai yang ditunjukkan penggunaan oral. Stabilitas suspensi. Salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas suspensi adalah memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran partikel. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya dalam volume yang sama. Sedangkan, semakin besar luas penampang partikel, daya tekan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan tersebut. Dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi, agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum Stokes. Syarat-syarat dari suspensi. Yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intratekal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Yang keempat, jika dikocok harus terdispersi kembali. Yang kelima, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Yang keenam, zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Yang ketujuh, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Yang kedelapan, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Ini tadi bisa diuji dengan hukum Stokes. Yang kesembilan, karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensoid tetap agak konstan untuk yang lama pada penyimpanan. Keuntungan dari sediaan suspensi. Yang pertama, baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama anak-anak. Jadi, kebanyakan dari anak-anak tidak dapat meminum sediaan berupa tablet atau kapsul. Jadi, sediaan suspensi ini sangat baik untuk anak-anak yang tidak dapat meminum sediaan tablet atau kapsul. Yang kedua, homogenitas tinggi. Yang ketiga, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul, karena luas permukaan kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat. Yang keempat, dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dari larut atau tidaknya. Yang kelima, mengurangi penguraian
zat aktif yang tidak stabil dalam air. Berikut adalah kekurangan dari sediaan suspensi. Jadi, selain keuntungan, sediaan suspensi juga mempunyai kekurangan sebaik berikut. Yang pertama, kestabilan rendah, pertumbuhan kristal jika jenuh, degradasi, dan lain-lain. Yang kedua, jika membentuk caking, akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar dituang. Yang keempat, kecepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Yang kelima, pada saat penyimpanan, kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi, caking, flokulasi, deflokulasi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan dosis yang diinginkan. Contoh dari suspensi oral itu sendiri adalah antasidadoen. Berikut gambar dari antasidadoen atau suspensi oral. Antasida bekerja dengan menurunkan kadar asam di dalam lambung. Berdasarkan bahan pembentuknya, obat ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Aluminium hidroksida, 2. Kalsium karbonat, 3. Magnesium karbonat, 4. Magnesium trisilikat, 5. Magnesium hidroksida. Masing-masing jenis antasida di atas pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. Penggunaan antasida akan lebih baik jika dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Pengertian dari antasidadoen itu sendiri merupakan obat dengan kandungan aluminium hidroksid dan magnesium hidroksid. Obat ini digunakan untuk mengatasi MA dengan gejala nyeri di ulu hati, sering bersendawa, dan perut kembung. Antasidadoen itu sendiri termasuk dalam kategori saluran pencernaan dengan komposisi MgOH2 200 mg, AlOH3 200 mg. Dengan dosis untuk dewasa 3-4 kali sehari dengan takaran 1-2 sendok suspensi. Sedangkan untuk anak-anak usia 6-12 tahun 3-4 kali sehari dengan takaran setengah sampai 1 sendok suspensi. Dengan aturan pemakaian harus dikonsumsi 15-30 menit sebelum makan. Kemasannya terdapat 2, dus dan botol 60 ml. Kontraindikasi disfungsi ginjal berat. Manufaktur generik manufakturer. Berikut adalah tentang antasida. Antasida tergolong dalam kategori obat bebas dengan manfaat menetralkan asam lambung. Dikonsumsi baik dewasa maupun anak-anak. Kategori kehamilan dan menyusui. Bagi ibu hamil dan menyusui, antasida tergolong aman selama penggunaannya masih sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sebisa mungkin tidak menggunakan obat tanpa anjuran dokter. Bentuk-bentuk dari antasida tersendiri adalah suspensi, tablet, dan kaplet kunyah. Berikut ini adalah efek samping dari penggunaan antasida. Efek samping penggunaan antasida ini dapat berupa diare, perut kembung, mual, dan muntah, kram perut, sembelit. Jadi, dalam penggunaan antasida, terdapat beberapa efek samping yang mungkin dialami oleh si pengguna. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya.
Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.